Sobat Umi, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Nggak terasa nih ya, tahun 2015 sudah di depan mata. Tambah tahun, harusnya kehidupan makin lebih baik lagi ya, dan pastinya masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera lagi. Setuju? Ngomongin soal kesejahteraan nih, bisa terakses dengan listrik merupakan salah satu bagiannya ya. Contohnya saja seperti di perkotaan, seperti Nadia nih, bisa lebih mudah dalam mengakses listrik. Bagaimana ya kabarnya dengan saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau kecil atau daerah-daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur? Banyak loh Sobat Umi dari mereka yang belum terakses dengan listrik. Ini dikarenakan daerah mereka yang tidak terpusat dan banyaknya pulau-pulau kecil. Tahun 2015 tapi masih hidup dalam gelap gulita, miris sekali nggak sih Sobat Bumi? Nah, tapi bagaimana nih ya caranya bisa menemukan solusi untuk mengatasi krisis listrik khususnya di pulau kecil di Nusa Tenggara Timur? Saksikan ya liputannya. Di tengah perkembangan teknologi berbasis elektronik, kini listrik menjadi energi yang sangat penting. Listrik menjadi salah satu faktor pendukung kualitas hidup. Tidak ada listrik, maka banyak aktivitas yang terganggu. Perkembangan daerah pun akan lebih lambat. Hal ini membuat permintaan listrik di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Akses energi di Indonesia memang masih sangat terbatas. Saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia masih sekitar 75% saja. Artinya masih ada sekitar 25% penduduk Indonesia masih belum bisa menikmati listrik dalam hidup mereka. Pulau kecil dan daerah perbatasan biasanya menjadi daerah krisis listrik. Seperti di daerah Nusa Tenggara Timur, rasio elektrifikasi hanya berkisar 47,11% saja. Lebih dari 50% masyarakat di sana belum terakses listrik. Satu faktor yang menyebabkan listrik belum dapat dinikmati secara merata dikarenakan letak pulau dan lokasi penduduk yang berjauhan, sehingga sulit dijangkau oleh pembangkit listrik. Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah perbatasan dan pulau kecil di Indonesia Tengah juga mengalami krisis listrik. PLN sebagai lembaga penyedia listrik negara belum bisa mencukupi semua permintaan listrik di Kabupaten Alor. Akses listrik yang bisa dinikmati selama 24 jam masih terpusat di daerah produktif seperti Kalabahi, sedangkan daerah terpencil dan pulau kecil lainnya hanya dapat menikmati listrik sebagai sumber penerang saja. Bahkan banyak juga daerah yang belum mendapat akses listrik dan hidup dengan mengandalkan pelita. Sobat Umi, bagi kita yang biasa hidup di kota, biasanya sumber energi kita berasal dari PLN. Nah, di kota nih kita bisa dengan mudahnya menghidupkan barang-barang elektronik seperti ini. Beda halnya dengan saudara kita nih yang berada di Kabupaten Alor di daerah terpencil yang minim listrik. Mendapatkan listrik sebagai sumber penerangan saja mereka sudah sangat bersyukur. Kira-kira gimana nih ya lanjut cerita mereka nih di episode kali ini? Daripada penasaran, langsung aja simak. Sobat Bumi, di Kabupaten Alor sumber listrik memang masih didominasi oleh PLN. Untuk menyediakan listrik, PLN membangun 7 buah pembangkit listrik tenaga diesel, 2 buah pembangkit listrik tenaga surya, dan menyediakan bantuan lampu penerangan sehen mandiri yang bersumber dari energi matahari. Sejak beberapa tahun terakhir, lampu sehen menjadi harapan penerang bagi daerah terpencil di Kabupaten Alor. Contohnya saja di Desa Lembur Tengah, Ateng Melang, Kecamatan Alor Tengah. Jarak yang sangat jauh dari kota dan letak desa yang berada di tengah gunung membuat daerah ini sangat sulit mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel. Cahaya matahari pun menjadi harapan sumber penerangan mereka baik di siang hari dan di malam hari. Desa ini salah satu desa yang di tengah gunung. Kalau dari kota dari ini gunung ke Kalabahi itu 17 kilo. Kalau warga di sini itu pertama-tama itu mereka malam hari itu gunakan pelita. Mulai dari 90-an itu mereka pakai pelita. Sampai di 2007
Dari 2007 baru datang ini PLTS. Tapi itu pun ada sebagian kecil yang memiliki. Ketika waktu itu kami terima itu PLTS dengan dana pokok atau sebagai apa itu 250.000. Nah, 250 sehingga mungkin warga yang punya penghasilan rendah mereka tidak memiliki. Sehen merupakan lampu penerang hemat energi. Lampu ini dapat menghemat konsumsi pemakaian listrik hingga 75% dibandingkan bola lampu biasanya. Prinsip utama kerja lampu ini adalah dengan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam baterai yang terdapat pada lampu. Modul ini ada bagian-bagian, 3 kabel, 1 terminal, 3 bola lampu, dan ada satu remote yang berfungsi untuk menyalakan dan bahkan untuk matikan lampu. Panel ini bisa menyimpan 16 watt per jam. Kalau watt yang disimpan ini, ya untuk terang itu yang kami gunakan, penerang saja. Untuk cara pasang ini bukan sengaja kami bikin seperti gini, tetapi sudah disesuaikan sesuai aturan dan keadaan lingkungan yang ada di sini. Khusus di daerah sini karena matahari itu dari pagi itu bagus, tetapi kalau di siang hari sudah terpalang dengan bukit-bukit yang ada. Jadi cara pemasangan ini memang itu kami sudah sesuaikan dengan sinar matahari yang ada. Cara perawatannya itu ketika kalau sudah kotor harus dilap sehingga dia bisa mengambil arus itu dengan mudah. Perbandingan untuk kedua panel yang ada ini ada kecil dan ada besar. Yang kecil ini kembali saya jelaskan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini dikhususkan secara otomatis untuk 3 bola lampu untuk panel yang kecil ini. Terus untuk panel yang besar ini dikhususkan buat untuk televisi yang menggunakan sinar matahari. Kalau musim panas itu dia bisa bertahan sampai pagi. Kalau jam 6 sore atau jam 7 malam bisa dibuka, dia bertahan sampai pagi itu di musim panas. Tapi kalau di musim hujan, dia bertahannya sampai jam 7 malam dibuka, berarti dia bertahannya sampai jam 11 atau jam 12 malam. Lampu Sehen dilengkapi oleh 3 level pencahayaan dengan produksi cahaya, konsumsi energi, dan waktu pakai lampu yang berbeda. Level pertama yaitu dengan pencahayaan 100%, lampu bisa bertahan selama 6 jam dengan konsumsi energi sebesar 2,1 watt per jam. Level kedua yaitu dengan pencahayaan 50%, lampu bisa bertahan selama 14 jam dengan konsumsi energi sebesar 1,08 watt per jam. Dan level ketiga yaitu dengan pencahayaan 10%, lampu bisa bertahan selama 40 jam dengan konsumsi energi sebesar 0,21 watt per jam. Waktu pakai ini tentunya bisa berubah, tergantung seberapa besar energi matahari yang disimpan dalam baterai. Khusus untuk Sehen ini, awalnya dari 2013 sebelum Sehen ini masuk itu kami pakai pelita itu terang juga kecil, menerangi hanya cuma sebatas itu saja, pelita itu berada. Terus kami keluar masuk pun jalan di gelap kalau tidak punya senter. Dan buat anak-anak itu juga sangat bagus sekali, karena sekarang sudah SMP, sudah ada SMA, itu sangat manfaatnya sangat besar. Malam hari mereka bisa pergunakan terangnya Sehen ini, bisa belajar. Awalnya itu pakai pelita yang cahayanya
cuma sebatas itu saja, tetapi sekarang sudah menerangi kertas yang ada dan mereka pun senang untuk bisa belajar pakai terangnya bola lampu itu. Sahabat Bumi, kalau tadi kita sudah lihat potensi tenaga matahari yang diaplikasikan dalam lampu penerang Sehen, sekarang kita beranjak ke pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Pulau Ternate. Seperti apa potensinya? Langsung aja kita lihat. Sobat Bumi, Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Khatulistiwa memiliki potensi energi surya yang melimpah. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, diperkirakan energi surya dapat menghasilkan hingga 4,8 kW per meter persegi. Potensi inilah yang dilihat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor saat membangun satu buah pembangkit listrik tenaga surya terpusat yang ada di Desa Ternate Selatan. PLTS di Desa Ternate Selatan mampu menghasilkan energi sebesar 44 kW setiap harinya. Energi inilah yang kemudian disalurkan ke setiap rumah dan fasilitas umum. Masing-masing rumah mendapatkan daya sebesar 350 Watt, sedangkan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan lainnya masing-masing mendapatkan daya sebesar 450 Watt. Daya ini memang belum cukup besar untuk menghidupkan barang-barang elektronik seperti yang ada di kota. Sejauh ini, masyarakat masih menggunakannya untuk penerangan saja. Sedangkan untuk dapat menyalakan televisi dan beberapa alat elektronik lainnya, mereka harus bergantung pada genset yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Jadi untuk di pulau, khususnya di Desa Ternate Selatan ini, tenaga surya menjadi solusi untuk penerangan di Ternate Selatan. Ya, untuk panel surya ini, itu cara kerjanya, pertama dari pantulan sinar matahari ke panel surya. Terus dari panel surya ini sudah dibagi ke kotaknya ini, dihentar ke kotak MCB dan lain-lain. Di dalam itu dihentarkan ke baterai. Yang ini ruang pembangkit listrik, yang dimana alat-alat listrik disimpan di inverter SCM SolarCon. SCM SolarCon ini inverter warning untuk penampung arus. Ini menerima, ini menampung arus. Yang ini box panel distributor untuk distributor ke rumah-rumah penduduk. Awal dibangun itu pemakaiannya menyala sampai 24 jam. Sekarang karena kondisinya kami melihat bahwa kekuatannya sudah berkurang, arusnya sudah berkurang, untuk itu pemakaian kami di malam hari saja. Yang ini ruang untuk penyimpanan baterai atau aki. Ini panel baterai, ada MCB 200 ampere panel. Di samping itu ada 120 baterai aki. Air aki atau air tambahnya sudah berkurang di minimum, akan kita harus cepat kita ganti. Dia untuk pergantiannya setiap 3 bulan sekali. Kalau memang dia sudah air baterainya sudah lewat dari minimum, otomatis aki bisa pecah. Karena operasi yang sementara, arus sementara ini kan bolak-balik sementara berjalan, otomatis akinya kering, bisa pecah atau kebakaran bisa terjadi. PLTS yang ada ini dikelola langsung oleh masyarakat. Dikelola langsung oleh masyarakat, manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Ternate Selatan. Pembangkit listrik tenaga surya memang menjadi pilihan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selain dapat diperbaharui, tenaga surya juga minim polutan
sehingga dapat berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global akibat energi fosil. Menurut petugas PLN Kabupaten Alor, produksi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sangat menghemat bahan bakar minyak. Contohnya saja PLTS di Pulau Pura, Kabupaten Alor. PLTS dengan modul seluas 1 hektar dan daya yang dihasilkan mencapai 50.000 watt dapat menghemat penggunaan solar sebanyak 130 liter per 12 jam. Energi terbarukan biasanya tergolong berteknologi canggih. Contohnya saja PLTS. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika PLTS rusak dan tidak ada warga yang bisa memperbaiki. Maka PLTS hanya akan terbengkalai begitu saja. Memberdayakan inovasi masyarakat setempat bisa dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan krisis listrik di Kabupaten Alor. Contohnya saja inovasi dari Domingus atau yang akrab disapa Ming. Dia adalah seorang pemuda dari Desa Langkuru, Kabupaten Alor yang hobi mengotak-ngatik barang-barang elektronik. Bermodalkan hobinya inilah, Ming menciptakan sebuah alat inverter pengubah arus yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Alatnya cukup sederhana, komponennya pun mudah dicari. Alat ini menggunakan aki sebagai sumber energinya. Dari alat inverter miliknya, daya listrik yang mampu dihasilkan bisa mencapai 450 sampai 1.500 watt. Selama 2 tahun, Ming sudah menggunakan alat ciptaannya sebagai sumber energi di rumahnya, baik untuk sumber penerang dan menghidupkan barang-barang elektronik miliknya. Di kampung saya lihat karena listriknya tidak ada, makanya dengan inspirasi saya ingin buat inverter ini untuk bisa pakai di kampung saya. Daripada harus menggunakan genset, setiap hari kita harus membeli bahan bakar. Kalau dengan inverter ini sangat ramah lingkungan, bebas dari polusi. Dari alat-alat ini, bagian-bagiannya ya satu IC gunanya untuk mengatur, mengubah arus dari DC ke AC. Trafo untuk menampung arus dan keluar menjadi AC. Terus pendingin untuk mendinginkan transistor IC. Terus resistor sebagai tahanan. Di sini ada saklar untuk pemutus pengaman apabila terjadi korslet, ya, dia bisa otomatis kembali langsung terputus lewat NCB ini. Terus dinamo ini untuk menghidupkan dinamo strom, dan dinamo strom mengisi kembali arus ke aki. Alat ini bisa digunakan selama 24 jam, pagi, siang, malam hingga pagi lagi. Tidak menggunakan bahan bakar. Ini nanti masuk ke aki merah positif, yang hitamnya negatif. Nanti masuk ke aki negatif, terus ini ke kutub aki positif. Setelah itu dihidupkan switch on off-nya, terus masuk ini dicop dinamo dap-nya supaya untuk mutar ini dinamo strom. Setelah keluar strom, nanti ini dicas lagi kembali ke aki positif dan aki negatif. Aki yang digunakan adalah aki basah, karena dia mudahnya, karena dia kalau habis kita bisa isi air tambah lagi. Kalau aki kering rusak habis sudah dibuang. Aki 100 ampere bisa menghasilkan daya 1.500 watt.
PLTS yang di Kabupaten Aror yang kita dapatkan itu ada beberapa dari instansi terkait yang untuk menggampangkan masalah kelistrikan, dalam hal ini untuk mengurangi masalah kekurangan energi listrik. Nah, baik dari itu pihak dari Dinas Pertambangan Energi, dari PU, dari PLN gitu. Salah satu alternatif untuk mempercepat masalah kelistrikan adalah sistem AS. Ternyata masalah ini belum menjawab juga permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi masalah yang ada di masyarakat, yang kita lihat memang bukan masalah penerangan saja yang harus kita atasi. Jadi masalah untuk peningkatan usahanya mereka, untuk pendapatannya mereka setiap hari itu harus ditunjang. Nah, berarti daya yang ditampung, misalkan salah satu contoh dari sistem PLTS, sistem SHS dengan kapasitas yang terbatas. Jadi masyarakat cuma merasakan penerangan saja di saat malam hari. Jadi di saat siang hari masyarakat tidak merasakan energi. Padahal masyarakat membutuhkan hiburan untuk usaha ekonomi, misalkan untuk misalnya salah satunya untuk usahanya mereka. Ini tidak terpenuhi. Kalau untuk sampai sekarang, kalau kita bilang untuk kesejahteraan masih kita rasakan masih belum dirasakan. Tapi untuk mengurangi masalahnya itu saya rasa itu sudah terjawab, khusus untuk penerangan saja. Sobat Bumi, kondisi elektrifikasi di pulau besar dan di pulau kecil ini memang sangat berbeda. Contoh saja seperti di Pulau Jawa, masyarakat ini bisa lebih mudah dalam mengakses listrik. Beda halnya dengan masyarakat yang berada di pulau kecil seperti di Nusa Tenggara Timur. Nah, mudah mengakses listrik ini membuat masyarakat di Pulau Jawa ini cenderung memiliki perilaku yang boros Sobat Bumi terhadap penggunaan listrik. Nah Sobat Bumi, tadi ada browsing nih ya. Ternyata nih berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 lalu, ini dinyatakan nih bahwa masyarakat di Pulau Jawa ini memiliki pola perilaku hemat listrik yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Beda nih halnya dengan masyarakat di NTT. Mereka ini memiliki pola perilaku hemat listrik yang paling tinggi di Indonesia. Nah, buat Sobat Bumi di rumah nih yang mungkin masih mempunyai perilaku hemat listrik yang rendah, ayo dong mulai sekarang diubah, kita harus lebih peduli lagi. Masa mau sih Sobat Bumi sampai terjadi krisis listrik dulu, baru Sobat Bumi sadar. Nah, buat Sobat Bumi yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung aja nih follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya. Ditunggu ya komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Ade pamit dulu ya. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!